الحمد لله الذي جعل الليل والنهار. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، نور الأنوار وسر الأسرار، سيدنا محمد المختار. فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الأخيار ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القرار. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال جل ثناؤه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. Jamaah salat Jum'ah rahimakumullah. Suatu ketika umat kesayangan Nabiullah Isa alaihi salam yang diistilahkan oleh Al-Quran Al-Hawariyun, suatu ketika bertanya sekaligus menantang kepada Nabi Isa alaihi salam, seperti dikisahkan di dalam surah Al-Ma'idah ayat 112 sampai 114. Wa idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam. Kata Allah, ingatlah ketika al-hawariyun itu bertanya dan berkata kepada Nabi Isa alaihi salam. Apa kata mereka? Hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama'. Wahai Isa, apakah Tuhanmu mampu menurunkan makanan hidangan dari langit sehingga kami melihat dengan mata kepala kami sendiri, sehingga kami bisa makin beriman kepada Tuhan yang engkau dakwakan itu? Biasa Pak, kaum Bani Israel begitu. Apa-apa harus dilihat dengan mata, apa-apa semua harus masuk akal. Keimanan mereka hanya bersandar kepada akal dan mata lahiriah, sehingga mereka mau beriman kepada Nabi Isa kalau melihat Allah langsung menurunkan hidangan dari langit. Maka surah itu dinamakan surah Al-Ma'idah, yang artinya hidangan. Karena permintaan umat Nabi Isa agar Tuhannya Nabi Isa menurunkan makanan hidangan langsung dari langit.
Lalu apa jawaban Nabi Isa alaihi salam? Qalat taqullaha in kuntum mu'minin. Udah beriman aja kepada Allah kalau memang kalian itu beriman. Enggak perlu harus ada makanan langsung dari langit. Tapi apa jawaban dan keinginan mereka? Qalu nuridu an na'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqatana wa nakuna 'alaihi minasyahidin. Enggak, kami ingin makan dari makanan yang langsung Allah turunkan dan kami ingin menyaksikannya sendiri. Lalu Nabi Isa pun menerima tawaran dan permintaan kaumnya itu. Lalu Nabi Isa berdoa, Allahumma Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Ya Allah, turunkanlah hidangan dari langit yang akan membuat kaumku semakin kuat dan kokoh keimanannya. Mohon turunkan ya Allah, takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka. Ya Allah, kalau Engkau menurunkan hidangan dari langit, kami akan sangat bergembira, kami akan sangat bahagia karena bisa mendatangkan hujjah kepada kaumku. Maka hari turunnya makanan itu akan kami jadikan sebagai aidan, hari raya. Li awwalina, buat kaum kami yang hidup saat ini, wa akhirina, dan akan terus menerus dijadikan hari raya, hari besar, akan diperingati setiap tahun. Li akhirina, untuk kaumku yang datang belakangan. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah, mohon Engkau yang maha pemberi rezeki. Pelajaran dari kisah ini jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi Isa begitu bergembira kalau Allah menurunkan hujjah, menurunkan bukti dari langit yang akan membuat dan mengajari kaumnya untuk semakin mengenal Allah, semakin beriman kepada Allah. Dan tanda bersyukurnya Nabi Isa, hari turunnya hidangan itu akan dikenang, akan mereka jadikan hari raya, hari bergembira, dan hari berbahagia yang akan diperingati setiap tahunnya. Begitulah Al-Quran mengkisahkan. Maka kalaulah turunnya hidangan, makanan atau sembako itu, mereka bergembira dan mereka peringati, padahal itu hanya hari turunnya makanan lahiriah, tetapi bisa menambahkan keimanan. Maka bagaimana kita tidak bergembira hari di mana diutusnya seorang nabi yang membawa hujjah yang hak, hari di mana Allah mengutus seorang yang bisa mengeluarkan umatnya minaz zulumati ilan nur. Hari di mana Allah mengutus seorang nabi yang akan menjadi pemberi syafaat kepada seluruh kaumnya, yang membuat umat manusia yang mengikutinya akan masuk syurga duluan. Bagaimana kita tidak bergembira dan memuliakan, membesarkan hari kelahiran seorang nabi yang menjadi pilihan dan nabi yang paling unggul di antara semua nabi dan rasul, yang kecintaan kepada dirinya tidak melebihi cintanya kepada umatnya. Maka itulah mengapa umat Islam di bulan kelahiran sang nabi akan menganggap hari itu adalah hari kegembiraan dan kebahagiaan, hari yang mulia, yang agung di hati mereka, sebagai bukti kesyukuran dan kecintaan dan kebahagiaan akan nikmat yang besar yang Allah datangkan untuk mereka. Kalau saja turunnya makanan dikisahkan Allah akan dijadikan hari raya dan diperingati, bagaimana kita tidak akan merayakan dan membesarkan hari kedatangan manusia paling agung yang Allah utus dari langit? Itulah mengapa kata Allah di dalam surah Yunus,
ayat 58. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan, hai Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah kalian harus berbahagia, bergembiralah dengan karunia dan rahmat yang datang dari Allah. Kata para ulama, adakah karunia, adakah nikmat, adakah rahmat yang lebih agung dan lebih berharga daripada kehadiran baginda sallallahu alaihi wasallam?